Shalom sahabat Lentera Injil TV, kita berjumpa lagi hari ini, masih dalam program Anda Bertanya, Teolog Menjawab. Seperti biasa dalam program ini, saya selalu ditemani oleh Lentera Injil. Shalom Lentera Injil. Shalom Pak Ferdi Mangaribet. Sepertinya hari ini penuh semangat ini. Ya, puji Tuhan. Setiap hari tetap semangat ini. Tuhan. Ya, luar biasa ya. Ya, gimana kabar Lentera Injil hari ini? Ya, puji Tuhan Pak Ferdi. Boleh hari ini tetap Tuhan sertai, tetap Tuhan berikan sukacita. Luar biasa senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik, Lentera Injil, kita masih membahas ya, masih berkelanjutan kalau bisa dikatakan seperti itu dari pembahasan-pembahasan kita sebelumnya tentang antikris ya. Dan pada hari ini kita membahas satu pembahasan lagi yang tidak kalah menarik ya, masih berkaitan dengan akhir zaman tentu saja ya, dan kali ini kita fokus membahas tentang Yerusalem Baru. Kita seringkali mendengarkan pernyataan-pernyataan orang, bahkan mungkin masih dari sekolah minggu kita sudah diajarkan tentang apa itu Yerusalem Baru. Bahkan kita juga seringkali melihat postingan-postingan ya, atau komentar-komentar di media sosial ketika sesuatu terjadi dan ada orang yang berduka cita, seringkali muncul komentar-komentar sampai jumpa di Yerusalem Baru. Ini menarik untuk kita bahas hari ini. Menurut Lentera Injil, apa itu Yerusalem Baru? Apakah ini menunjuk kepada suatu tempat kah, suasana kah, atau apa menurut Lentera Injil? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali dan saya rasa ini memang penting sekali untuk dibahas. Kenapa saya rasa ini sangat penting untuk dibahas, Pak Ferdi? Karena memang banyak orang-orang Kristen yang salah tafsir atau salah paham tentang Yerusalem Baru. Seperti yang Pak Ferdi tadi sampaikan, seringkali di sekolah minggu, bahkan di khotbah-khotbah kaum dewasa seringkali juga diajarkan bahwa ketika kita mati nanti mau surga, kemudian surga itu digambarkan keindahannya itu seperti jalan-jalannya dari emas ya, lalu pintu-pintu gerbangnya ada mutiaranya yang bercahaya, tempat yang sangat indah karena segala permata-permata yang luar biasa itu ada di sana. Seringkali kita diajarkan seperti itu. Nah, sehingga kemudian di dalam bayangan kita membayangkan keindahan surga itu, kemudian membayangkan Yerusalem Baru yang memang diterangkan di dalam kitab Wahyu itu mempunyai pondasi-pondasinya dari 12 batu mulia yang sangat mahal, ya, lalu tembok-temboknya dari emas yang sangat murni, yang lebih murni daripada emas yang di dunia ini, jalan-jalannya bahkan lampu-lampunya dari mutiara-mutiara yang begitu jernih sampai bercahaya. Nah, itu seringkali membuat kita membayangkan surga itu seperti itu. Padahal surga itu sebenarnya tempat Allah bersemayam. Ya, surga itu sebenarnya adalah suatu suasana ya kehadiran Tuhan di mana kita mengalami persekutuan dan perjumpaan dengan Tuhan. Ya, ya. Nah, apa itu Yerusalem Baru? Mari kita lihat dalam Wahyu pasal 21. Apa yang dimaksud dengan Yerusalem Baru? Saya mohon Pak Ferdi untuk membacakannya dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua.
Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ya, ya, jadi ternyata di dalam kitab Wahyu ini kalau kita baca secara cermat bahwa Yerusalem baru itu disebutkan sebagai suatu kota kudus yang turun dari surga. Nah, kalau dikatakan bahwa itu kota yang turun dari surga, apakah kota itu sama dengan surga? Ya, ya. Kalau kota itu sama dengan surga, berarti surganya itu turun semua. Ya, padahal tidak, tetapi suatu kota yang turun dari surga. Nah, lalu disebutkan di sini berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, Yerusalem baru berhias dengan hiasan yang sangat indah sekali. Ya, yang berdandan untuk suaminya. Berarti Yerusalem baru ini rupanya adalah digambarkan sebagai seorang perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ya, untuk suaminya. Nah, Yerusalem, ya, kota yang turun dari surga. Mari kita lihat lagi, ya, kita lompati saja ya, kalau berdandannya seperti apa itu saudara bisa baca sendiri, ya, bisa saudara teliti sendiri ya mengenai perhiasannya, tetapi kita lompat pada ayat yang ke-9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Nah, perhatikan di sini bahwa kemudian di ayat yang ke-9 dikatakan bahwa ada malaikat yang mengajak Yohanes mau menunjukkan pengantin perempuan. Pengantin perempuan itu adalah mempelai anak domba. Jadi mempelai prianya itu anak domba, dan kita tahu bahwa anak domba itu adalah Tuhan Yesus. Ayat yang ke-10 silahkan dibaca. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Nah, perhatikan di sini, tadi di ayat ke-9, malaikat itu berkata, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Lalu ayat yang ke-10 dikatakan, ya, kemudian malaikat itu menunjukkan siapa itu mempelai perempuan atau pengantin perempuan, yaitu Yerusalem baru, kota kudus yang turun dari surga. Nah, dari ayat ini maka kita akan tahu bahwa rupanya yang dimaksud Yerusalem baru itu adalah merupakan metafora, ya, metafora dari kota kudus yang turun dari surga, yang menjadi mempelai anak domba. Lalu siapa yang dimaksud Yerusalem baru, atau apa yang dimaksud dengan Yerusalem baru? Mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua. Mohon Pak Ferdi bisa bacakan. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi.
kamu yang dimaksud siapa? Yang dimaksud adalah gereja. Ya memang di sini ditujukan surat ini kepada jemaat di Korintus atau gereja di Korintus, tetapi sebenarnya ini menunjuk pada seluruh gereja. Ya maka yang dimaksud kamu itu sebenarnya adalah gereja. Tetapi gereja di sini tentu saja bukan denominasi. Ya, bukan gedung, apalagi gedung ya, denominasi saja bukan. Tetapi apa? Persekutuan orang-orang percaya yang beriman kepada Yesus. Kenapa Paulus cemburu? Karena Paulus telah mempertunangkan jemaat itu kepada satu laki-laki. Siapa? Kristus. Nah, dari sini tadi kalau kita korelasikan dengan kitab Wahyu pasal 21 tadi, bahwa mempelai laki-laki itulah anak domba, berarti Kristus, dan mempelai perempuan yang sekarang ini sedang ditunangkan, kan belum ada pernikahan anak domba ya, kita ini gereja sedang dipertunangkan dengan Kristus, artinya di dalam kitab Wahyu yang dimaksud Yerusalem baru yang merupakan pengantin perempuan dari anak domba itu adalah gereja yang sudah dipermuliakan. Nah, Pak Ferdi mungkin masih ingat pembahasan kita yang lalu bahwa orang-orang percaya ya yang sudah meninggal dalam Kristus maupun orang-orang yang percaya yang belum meninggal tetapi dia mempunyai kedewasaan rohani sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ketika bunyi nafiri Allah berbunyi terjadi penyingkiran atau pengangkatan, dipindahkan ya satu tempat. Nah, disinilah kemudian dinyatakan bahwa kemudian gereja itu yang sudah dipermuliakan turun. Ketika terjadi perluasan langit baru dan bumi yang baru, di mana dunia ini sudah menyatu dengan surga, ya, maka terjadi penciptaan atau perbaikan, ya, permuliaan seluruh ciptaan, sehingga antara surga dan dunia ini sudah terjadi penyatuan. Nah, disitulah kemudian Yerusalem baru turun dan terjadilah kemudian istilah metafora yang dinamakan perjamuan kawin anak domba. Mempelai perempuannya siapa? Mempelai perempuannya itu yang dimetaforakan dengan Yerusalem baru. Siapa Yerusalem baru itu? Gereja yang sekarang ini menjadi tunangan dari Kristus Yesus. Begitu ya Pak Ferdi. Jadi selama ini kita salah. Ya, karena diajarkan bahwa Yerusalem baru itulah surga. Tetapi Yerusalem baru sesungguhnya adalah kita orang percaya yang di dalam kesatuan, dalam iman kepada Kristus, kemudian kita dipermuliakan dan mengalami penyatuan dengan Kristus sebagai kepala atau sebagai mempelai laki-laki surga. Maka Yerusalem baru sebagai Yerusalem surgawi dan Kristus sebagai mempelai laki-laki surga. Demikian Pak Ferdi yang bisa saya sampaikan dan juga seluruh pemirsa channel Lentera Injil TV. Semoga kita semakin tercerahkan dan tidak salah paham dengan apa yang kita pahami dari Alkitab. Baik, sudah dijelaskan ya dengan begitu baik dan seperti yang disampaikan oleh Lentera Injil, saya yakin kita semua tercerahkan. Tapi timbul satu pertanyaan baru seperti ini, ya, Yerusalem baru adalah metafora dari gereja itu yang apa namanya yang telah dimuliakan dan nanti akan turun, itu seperti yang disampaikan tadi. Apakah turun ini maksudnya turun ke langit dan bumi yang baru atau bagaimana gitu kira-kira? Ya, baik, terima kasih Pak Ferdi. Sesuai dengan kitab Wahyu tadi bahwa turunnya Yerusalem baru sebagai metafora. Nah, saya mau menjelaskan metafora, mungkin ada orang
yang juga tidak tahu metafora itu apa. Metafora itu kiasannya, nah gitu ya, kiasannya dari gereja. Nah, kapan turunnya? Turunnya adalah ketika Tuhan sudah memulihkan seluruh ciptaan sehingga ada langit baru dan bumi yang baru. Langit yang lama dan bumi yang lama ini berlalu. Ya, berlalu di dalam murka Allah karena pemberontakan manusia yang dipimpin oleh antikris atau dajjal, ya, atau pembinasa keji, yang mereka bersatu hati untuk melawan Allah dan melawan pemerintahan Allah. Kemudian terjadilah ketika antikris dan pengikutnya dan juga iblis dirantai dan kemudian dilemparkan ke dalam jurang maut. Kemudian Allah, ya, memperbaiki dunia ini, memulihkan dunia ini menjadi langit baru dan bumi yang baru, di mana langit baru dan bumi baru ini disebutkan bahwa ada Yerusalem baru turun di sana dan Allah bertahta di langit baru dan bumi yang baru. Ya, Yesus juga bertahta di langit baru dan bumi yang baru ini secara langsung. Artinya apa? Artinya bahwa terjadi penyatuan antara langit dan bumi ini sehingga semuanya dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Itu Pak Ferdi ya. Jadi Yerusalem baru itu turun ketika Tuhan sudah menciptakan langit baru dan bumi yang baru. Kapan itu langit baru yang baru itu? Itu setelah ya berakhirnya kerajaan 1000 tahun. Begitu ya, sesuai dengan kitab Wahyu di pasal yang ke-20 itu membahas tentang kerajaan 1000 tahun. Lalu di akhir kerajaan 1000 tahun itu ternyata ada pemberontakan lagi si iblis bersama dengan antikristus kembali, ada pemberontakan lagi ya di akhir kerajaan 1000 tahun. Kemudian iblis dibinasakan bersama dengan para pengikutnya, lalu Tuhan menciptakan langit baru dan bumi yang baru. Begitu Pak Ferdi. Nanti bisa dikatakan langit dan bumi baru ini justru itu menggambarkan tentang surga ya? Ya, langit baru dan bumi yang baru itu ya bisa dikatakan surga itu ya, di mana sebenarnya sudah terjadi penyatuan antara alam ciptaan ini dengan surga itu, karena Allah sudah berkata tidak lagi ada pemisahan ya antara dunia ya dunia materi ini dengan dunia rohani yang namanya surga itu. Begitu Pak Ferdi. Baik sahabat Lentera Angel TV, saya yakin kita benar-benar mendapatkan pencerahan ya pada hari ini, karena selama ini mungkin kita selalu menyamakan antara Yerusalem baru dan surga. Ya, ternyata hari ini tegas sekali bahwa Yerusalem baru itu bukan surga. Seperti biasa, jika ada pertanyaan ataupun pernyataan yang akan disampaikan oleh sahabat Lentera Angel TV, dapat menuliskannya di dalam kolom komentar, dan dengan penuh sukacita kami akan menanggapinya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.